Jadi kalau kita lihat lagi inflasi begitu ya, inflasi eh, ditekan ya di 2027, kalau di Outlook 2026 itu punya range, jadi 2,4 hingga 2,9 ya. Kemudian juga nilai tukarnya ya, suku bunga SBN 10 tahunnya, kemudian harga minyak mentah, liftingnya, ya baik lifting minyak mentah maupun lifting gasnya, kita bisa sandingkan nih dengan realisasi semester satu ini. Ya. Pertumbuhan ekonominya itu satu itu di angka 5,45. Jadi target ke 5,6% gitu ya. Target pertumbuhan 2026. Nah, kira-kira sampai nggak gitu ya. Jadi setidaknya di semester kedua ya harus di angka 5,5 ya atau 5,6. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Kemudian inflasinya ya yang diwarnain merah ini sepertinya agak berat gitu tercapai karena satu dekade terakhir itu rasanya antara target dengan capai dengan realisasi itu rasanya belum pernah tercapai ya. Nah, mudah-mudahan ini 2027 ini terus bisa lebih baik gitu ya. Tetapi sepertinya agak butuh effort ya atau butuh engine growth yang baru gitu yang kemudian di luar dari sistem yang ada ini ya, sehingga ke sistem ekonomi kemudian bisa mendrive ekonomi gitu. Nah, inflasi juga kalau di semester satu ini kan di 2026 ini 3,34% ya. Jadi sekali ini tercapainya. Kemudian nilai tukar ya meskipun rata-rata dan semester angka 1.200-an gitu, tapi real saat ini per hari ini di 17.698. Artinya meskipun angka ini angka equilibrium imbangan ditargetkan kurs rupiah dolar, tetapi sepertinya keseimbangannya terus akan bergeser gitu ya. Ya karena perang, kemudian juga permintaan minyak ya, kemudian juga permintaan energi ya dan pangan juga masih terus bergeser ya di level global sehingga ini juga berpengaruh termasuk juga dari aspek perdagangan internasional kita yang eh, seringkali terjadi dinamika ya terutama di current account-nya gitu. Nah, terus juga kemungkinan yang mungkin tercapai itu di ini ya, di SBN ya, tingkat suku bunga SBN ini. Kemungkinan ya di angka ini. Tapi kalau kemudian nilai harga minyak mentah ya berat rasanya, kemudian lifting minyak mentah juga sepertinya agak sulit ya sampai ke 610, sekarang aja baru 564 jadi masih di bawah dari lifting. Hanya saja untuk lifting gas, nah ini masih di outlooknya itu di antaranya ya. Jadi di antara target lifting gas. Tetapi memang mayoritas eh, rasanya kalau kita bandingkan ya dengan realisasi semester ini, memang RAPBN 2027 itu ambisius. Ya, kalau dilihat dibandingkan dengan realisasi semester ini, ya, karena pertumbuhannya masih di bawah sasaran, sementara indikator-indikator inflasi, ICP-nya, lifting-nya kira menjauh di atas pun rupiah dan yield ini relatif lebih kondusif. Jadi yang dimerah-merahin ini nih yang pemerintah mesti concern gitu ya. Nah, untuk supaya angka ini tercapai gitu ya, maka tentu membutuhkan mesin pertumbuhan ekonomi baru ya. Jadi kita lihat tren 2023 sampai 2025 ini kan tertahan angkanya di 5%-an terus kan gitu ya. Kalau kemudian ingin keluar dari angka 5% ke angka 6%, maka butuh engine growth-nya gitu ya. Engine growth yang betul-betul bisa mendrive ekonomi. Jadi tentu
engine growth ini sektor yang memberikan multiplier efek besar harus didorong, diberikan stimulus gitu ya, dan itu betul jadi prime mover di dalam tidak hanya sektoral tapi untuk regional. Kemudian asumsi ya terhadap kurs juga tekanan eksternalnya masih kuat ya tantangannya, dan potensi menaikkan biaya impor, inflasi, dan juga beban fiskal. Kemudian menandakan kalau di YLSBN 10 tahun biaya dan berisiko. Dan Pak Wijak menyampaikan akan mempersiapkan ya, rolling out gitu ya. Kemudian minyak dan gas relatif stagnan dan kapasitas energi domestik juga belum cukup kuat menopang aksi industri dan pertumbuhan. Saya kira ini menjadi penting begitu ya, lifting minyak dan gas yang kita juga masih tergantung pada impor ya, hampir 1.000 barrel ya, 1.000 barrel ya, 1.000 juta per barrel ya per hari gitu ya. Kemudian 1.000 ya, maaf 1.000 barrel per hari gitu. Kemudian di dalam RAPBN 2027 ini terlihat agresif ya di target pertumbuhan, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat. Nah, kalau kemudian kita lihat ringkasan APBN-nya ya, bahwa pendapatan negara kita itu di angka 3.426 triliun ya. Sedangkan belanjanya 4.097 triliun ya. Jadi angkanya sudah menembus 4.000. Artinya apa? Kalau kita lihat ya, defisitnya, kalau kita lihat defisitnya meskipun ditekan ya rendah dibandingkan di 2026, tetapi kualitas fiskalnya tetap rapuh. Mengapa? Karena utangnya tinggi dan ruang fiskalnya menyayangkan. Hutangnya semakin tinggi ya. Nah, ini utangnya 876 triliun ya. Dan ruang fiskalnya semakin menyempit pastinya ya. Jadi defisit di 2027 dengan 2,40% ini ya terhadap PDB, tetapi ruang fiskal yang menyempit karena apa? Karena keseimbangan primernya masih negatif. Ya. Jadi belanja makin terkonsentrasi di pusat, ya tadi juga disampaikan oleh beberapa sebelumnya, dan sementara transfer ke daerah belum kembali ke level seperti di 2023. Ya, transfer ke daerah itu 8, kalau di 2023 itu 881 triliun. Kemudian turun 2024 ya turun terus begitu sampai sekarang turun. Ya, di era PBN juga di 2027 juga turun. Apa maknanya? Bahwa pembiayaan terhadap transfer ke daerah ini menjadi sangat riskan gitu ya terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, apalagi menunjukkan apa? Menunjukkan desentralisasi semakin menipis, ya semakin terkikis gitu. Nah, untuk itu pembiayaan utang juga menjadi naik ya di angka 876 triliun, dan ini menunjukkan apa? Ketergantungan fiskal pada utang masih tinggi. Jadi nampaknya tahun depan tetap akan utang jauh lebih tinggi ya dibanding dengan 2026. Kalau kita lihat postur fiskalnya ya, jadi antara pendapatan dan belanja 2023 ke 2027, kita bisa lihat bahwa belanja itu semakin naik ya, yang biru ya. Belanjanya naik, defisitnya memang ditekan, diturunkan kalau kita lihat. Nah, tetapi kenaikan belanja yang lebih cepat daripada pendapatan ini menunjukkan apa? Ekspansi fiskalnya tergantung pada pembiayaan. Nah, sehingga kualitas belanja menjadi penentu apakah tambahan anggaran ini benar-benar meng-create ya pertumbuhan atau justru sebaliknya. Makanya kemudian kalau kita lihat penurunan defisitnya ya ditekan ya, sebenarnya ini ditekan ya, dipaksa ke 2,4. Ya, memang kelihatannya prudent ya. Pemerintah itu memang berusaha untuk jauh dari 3%. Tetapi apa iya gitu ya dengan, kan logikanya gini ya, dulu saja di 2026
dengan katakanlah belanja di 3.200 triliun ya, itu 2,8, kemudian ditekan gitu ya, tapi belanjanya 4.000, kan pasti ada yang dikorbankan gitu ya. Jadi apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa tekanan defisit ini juga belum tentu otomatis ya menandakan fiskalnya lebih baik dan sehat. Ya apalagi belanjanya masih business as usual ya, tidak ekspansif dan kemudian tidak cepat perbaikan di tax ratio-nya. Nah, bagaimana juga dengan pendapatan negara ya? Jadi lagi-lagi pendapatan negara itu motor utamanya tetap di pajak. Ya, jadi lagi-lagi PNBP penerimaan negara PNP ya. Jadi kita lihat ya, pajak ini terus naik gitu. Bahkan di 2027 itu dinaikkan ya hampir 300 triliun ya dibanding 2026. Tapi PNBP-nya itu semakin turun ya. Justru seharusnya ya pemerintah itu eh, kita termasuk negara yang memiliki sumber daya alam ya dikelola ya, kemudian untuk mendorong produksi dan memperbaiki produktivitas, justru ini yang menjadi catatan penting gitu ya. Jadi kalau kita lonjakan penerimaan pajak yang semakin tinggi di 2027 ya, justru malah PNBP-nya yang semakin melemah, maka lagi-lagi tumpuan pada tax effort yang agresif itu menjadi prioritasnya. Padahal ya kita tahu ya hal ini beresiko ya menekan dunia usaha dan juga daya beli masyarakat ya di tengah basis pajaknya yang tidak diperluas. Justru seharusnya pemerintah itu sudah mulai melirik PNBP ya untuk mendorong supply-nya ya, untuk mendorong produksinya ya, dan juga tentu pelibatan swasta harus digerakkan jauh lebih, dan juga fundamental ya, dibanding penurunan dari peran swasta, karena justru PNBP ini menjadi kuncinya gitu ya untuk memperbaiki ya iklim, selain iklim investasi gitu ya, tetapi juga tentu memperbaiki dari penerimaan. Nah, untuk naik ini ya hingga 85% di 2027, apa maknanya? Struktur penerimaan makin terkonsentrasi pada pajak. Sehingga ketahanan fiskal kita sangat bergantung pada kepatuhan gitu ya. Kemudian ketaatan kepada pembayar pajak, kemudian ekspansi basis pajak dan juga kekuatan ekonomi gitu ya. Padahal kita saat ini juga memang bottleneck-nya cukup concern gitu ya di dalam penerimaan basis pajak ini ya. Dan ini saya kira butuh ada perbaikan untuk perluasan penerimaan dari pajak ini. Pusatnya makin dominan, nah ini ya. Tadi juga disampaikan ya. Jadi bahwa pemerintah ya di 2027 dominasi fiskal pusat ya semakin tinggi dibanding dengan fiskal untuk daerah yang semakin menyempit. Jadi kalau kita lihat trennya ya, kita bisa lihat yang biru belanja pusat ya, yang kuning itu adalah belanja daerah. Dan belanja pusatnya luar biasa melonjak, kemudian transfer ke daerahnya semakin menyusut, menunjukkan apa? Arah fiskalnya semakin tersentralisasi. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, oh sekarang sentralisasi fiskal, bukan desentralisasi lagi gitu. Dan ini terbukti gitu, pelan-pelan ya, namun pasti desentralisasi semakin terkikis. Dan ini tentu akan beresiko melemahkan kapasitas pembangunan daerah. Jadi atau juga kapasitas produksi yang ada di saat ini ya itu lama kelamaan engine growth-nya setiap daerah juga akan menyusut, karena selama
2 tahun ya, atau sebelum 2 tahun terakhir ini mereka sangat tergantung kepada fiskal pusat gitu ya. Nah, bayangkan kalau ketika misalnya dikurangi, tetapi mesin ekonomi daerahnya tidak didorong ya secara real, ya artinya manufaktur industri 28% sekarang menjadi atau di 2027 itu kisaran 17,9, hampir 10% itu turun ya. Artinya apa? Desentralisasi fiskal ini makin ya, sehingga ketika daerah dituntut untuk menopang pertumbuhan nasional menjadi sangat berat gitu. Jadi wajar kalau kemudian hampir di beberapa daerah yang sumber daya ekonomi, kemudian engine growth-nya tidak optimal, maka ya mereka akan teriak gitu. Dan ini saya kira eh, apa namanya menjadi eh, warning gitu ya bagi pemerintah ketika kebijakan efisiensi atau penurunan TKD ke daerah itu justru punya apa namanya risiko ya di dalam pelemahan kapasitas pembangunan daerah ya. Nah, tentu kualitas belanja gitu ya ini menjadi apa ya namanya cukup riskan, tanda kutip beban wajib katakanlah ya, beban wajib itu yang membayar bunga utang gitu ya, dan ini tentu akan tambah beresiko lagi gitu ya. Jadi seharusnya ya belanja modal itu, kalau kita lihat di sini belanja modalnya yang hijau, ya kemudian yang merah bunga utang itu semakin meningkat ya. Artinya kita itu fiskal kita itu untuk membayar bunga ya. Tetapi belanja modalnya justru semakin terkikis ya yang hijau ini. Semakin tinggi. Artinya apa? Kalau kemudian belanja bunga utangnya terus melonjak dan jauh melampaui belanja modal, maka apa yang terjadi? Ya. Jadi ruang produktifnya itu betul-betul akan terkikis. Yang notabene justru yang dibutuhkan sekarang itu adalah bagaimana produktivitas tidak hanya dari produktivitas sektoral maupun regional, tapi kapasitas produksi ya secara agregatnya juga menjadi penting gitu. Dan ini kemudian dilihat dari struktur belanja juga makin tidak produktif. Bayangkan ruang untuk membangun ya kapasitas ekonominya juga semakin menyusut. Ruang untuk membangun produktivitasnya juga menyusut. Sementara kewajibannya semakin melebar yaitu membayar utang ya atau bunga utang. Nah, jika ini kemudian terus berlanjut gitu ya, maka APBN ini beresiko semakin kuat untuk membayar masa lalu daripada membiayai pertumbuhan masa depan. Ini saya kira menjadi apa namanya reminder kepada pemerintah ya. Pemerintah tentu harus betul-betul memperhitungkan ya resiko-resiko ini. Jangan sampai terus kita di apa namanya di oleh yang seperti atau terus berprinsip pola seperti ini. Justru harusnya polanya adalah belanja modal harus semakin meningkat. Bayangkan sebenarnya di 3 tahun dari 2023 sampai 2025 naik, tapi pelan-pelan namun pasti belanja modal dikikis. Padahal kita tahu belanja modal itu adalah stimulus ya bagi pembangunan ya, tidak hanya pembangunan manusia tapi juga pembangunan ekonomi. Apalagi misalnya kita punya Danantara yang seyogianya membutuhkan ya berbagai infrastruktur yang dibangun dari belanja modal ini. Nah, tentu yang menarik lagi adalah prioritas SDM ya. Nah, tadi disampaikan ya ada program-program besar gitu ya yang notabene
mengurangi stunting ya. Pendidikannya memang besar ya, karena di dalamnya terdapat beberapa program besar ya, dan juga kesehatannya yang moderat ya, artinya tidak banyak berubah yang kuning ya. Maaf, yang hijau ya. Jadi kesehatan tidak berubah, parlinsosnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi artinya moderat saja ya, dari 2784 ke 283 yang naik tetapi tidak terlalu besar ya, 10 triliunan lah gitu. Nah, tetapi yang luar biasanya adalah justru lagi-lagi pendidikan besar, dan pendidikan yang melonjak ini tetapi justru harus dituntut adalah outcome-nya juga harus ikut naik ya. Kesehatan memang tadi masih relatif tertinggal dibandingkan dengan parlinsos maupun pendidikan, tetapi justru menjadi tantangannya adalah bukan hanya pagu seharusnya ya. Evaluasi outcome lintas program ini menjadi penting. Nah, MBG di mana ya? Meskipun kemarin MK bahwa MBG itu anggarannya harus di luar dari pendidikan ya, sampai 2028 atau 2029 gitu ya. Maka tetap di 2027 MBG dari anggaran ini. Seberapa besar? 240 triliun ya. Jadi sasarannya diturunkan dari tahun ini. Kalau tahun ini 26,8 triliun, ya sasarannya 83 juta. Kalau di 2027 itu diturunkan di angka 72,1 juta. Nah, jadi tentu ini menjadi apa namanya, menjadi sangat penting begitu ya, bahwa mutu pembelajaran, layanan kesehatan dan perlindungan yang tepat sasaran ini harus menjadi concern gitu ya, dan memang harus menjadi menjadi program yang harus tepat sasaran ya. Pemerintah saya kira sudah melakukan kegiatan ini kan 2 tahun ya, untuk yang sekarang Pak Prabowo ini, maka tentu harus mengevaluasinya ya. Agar apa? Agar jauh lebih efektif ya, tepat sasaran itu. Tadi juga Pak Sarkawi sudah yang betul-betul juga tempat-tempat yang stuntingnya ya banyak gitu ya, menjadi kantong-kantong stunting, dan justru yang terjadi di tempat-tempat demikian masih belum optimal. Nah, fungsi ekonomi ya. Jadi lonjakan fungsi ekonominya, kalau kita lihat ya, fungsi ekonomi ini yang hijau, pelayanan umum ini yang biru. Kalau dilihat dari angkanya memang naik gitu ya, angka sekitar 10 atau 13 triliunan gitu dibanding 2026. Tetapi fiskalnya memang masih diarahkan ke pertumbuhan. Tetapi efektivitasnya ini lagi-lagi sangat tergantung pada kualitas proyek dan program-program yang memiliki multiplier effect. Jadi kalau kemudian rasio fungsi ekonominya yang naik tajam lalu kemudian sedikit turun di 2027, kalau dilihat ini ya rasionya menunjukkan apa, dorongan fiskalnya tetap kelihatannya ekspansif tetapi belum tentu berkelanjutan ya, kalau tidak didorong. Tadi katakanlah belanja modal turun, ini kok paradoks gitu, sisi lain ingin mendorong ekspansi tetapi produktivitasnya malah ditekan ya. Ini kan agak mismatch gitu ya dengan target akselerasi yang super tajam ini gitu. Tetapi ya lagi-lagi ekonomi itu harus betul-betul produktif. Bagaimana mendorong produksi gitu yang memperbaiki kapasitas produktivitas dan juga ekspansi ya dari produksi itu sendiri, dan juga bagaimana pelibatan dari para pelaku ekonomi yang memang base di produksi gitu. Ini saya kira menjadi catatan ya, bagaimana fiskal ini menjadi stimulus ya, terutama badan usaha milik negara gitu ya, sebagai agen pembangunan harus mampu ya menjadi enabler dan juga prime mover di ekonomi, dan juga menggerakkan badan usaha milik swasta gitu. Jadi justru ya pelaku ekonomi ini kan
kontribusi yang paling besar itu kan swasta ya, hampir 85%. Kemudian terkikis ya sekarang mungkin angkanya di 80% ya di dalam mengelola sumber daya ekonomi ini. Nah, tentu ini juga menjadi catatan gitu ya, penurunan peran dari badan usaha milik swasta ini menjadi concern gitu ya, jangan sampai juga bisa terrealisasi itu di daerah-daerah yang notabene justru punya sumber daya alam, kemudian punya sumber daya manusia yang tentu juga harus diperbaiki di situ ya, termasuk juga mendorong perbaikan multiplier effect ya dari target-target pertumbuhan. Karena tadi resiko TKD dikurangi itu ya tadi akan menurunkan nilai tambah ya dari PDRB di wilayah-wilayah. Jangan sampai wilayah itu tidak ada aktivitas ekonomi menjadi enabler ekonominya atau engine growth-nya di daerah ya, sehingga target capaian penerimaan semakin menurun ya, atau semakin mahal biaya ekonominya karena pengeluarannya semakin besar kan, padahal capaiannya ya sama saja. Jadi dalam kondisi itu maka 2027 RAPBN ini lebih tepat memang kalau kemudian tidak mampu ya atau tidak bisa terrealisasi, ini bisa kita state ya ambisius daripada realistis. Tapi kalau kemudian kita lihat katakanlah RAPBN 2027 itu realistis, ya memang dari sisi prudensial fiskal headline-nya. Tetapi ambisius kalau kita lihat dari target pertumbuhannya yang memang lompatannya sangat tinggi gitu ya, lentingannya sangat tinggi ya pertumbuhannya. Kemudian juga defisit tadi 2,4 masih relatif cool dan oke itu ya. Karena itu juga tentu akan berpengaruh ke sektor keuangan dan lain-lain. Tetapi pertumbuhan 5,9 itu ya dengan ditekan defisitnya tidak otomatis lahir. Ya, karena pemerintah misalnya membelanjakan di angka 4.000 triliun itu. Mohon Ya, maka izin tadi Pak Taufik. ya Mohon izin karena sudah tepat dan juga belanja rutin. Kemudian pulihkan ruang fiskal daerah. Ya, ini saya kira harus segera dipulihkan. Kalau misalnya tidak ya lagi maka pertumbuhan ekonomi itu kan sebenarnya ada di daerah ya. Nasional itu mengagregatkan saja dan ini sangat bisa tidak tercapai ya. Kemudian jadikan aktif bukan sebagai mesin pertumbuhan tunggal. Mungkin itu. Terima kasih sudah diingatkan Prof. Ponnya kan tadi sudah banyak disebutkan, peran pemerintah itu kan cuma 18%. Tetapi RAPBN 2027 ini tidak memberikan sinyal, tidak memberikan direction, tidak bisa memberikan arahan di mana swasta harus terlibat dalam 1 tahun ke depan. Karena lebih banyak ini adalah apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi itu mungkin catatan yang pertama. Catatan yang kedua